Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh saya bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan kesempatan hari ini saya untuk menyapa saudara-saudara seiman, saudara-saudara lain yang saat ini mengikuti ibadah secara live maupun yang nantinya akan mendengarkan rekaman dari ibadah ini. Saudara-saudara yang ada di Pulau Bangka, saudara-saudara yang ada di Belitung, saudara-saudara yang ada di Jakarta, saudara-saudara yang ada di Surabaya, bahkan saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan. Saya bersyukur setiap kita boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini, saya ingin mulai dengan sebuah cerita, saudara. Pada tahun 1622, sebuah kapal Spanyol yang bernama Our Lady of Atocha, dia melakukan pelayarannya. Ketika dia melakukan pelayarannya, dia berhenti di Amerika untuk memuat kapal tersebut. Kapal tersebut memuat begitu banyak emas ditambang di Amerika sana. Bahkan dikatakan di sana, hampir 2 bulan lamanya untuk mengisi emas di dalam kapal tersebut. Kemudian Atocha melakukan pelayarannya. Tapi naasnya saudara, di tengah-tengah pelayarannya, Atocha, kapal Spanyol ini dihantam oleh badai yang ada di Florida saat itu. Akhirnya Atocha dan muatan emas itu tenggelam di dasar permukaan laut yang dalam. Berabad-abad lamanya saudara, harta karun emas yang ada di dalam Atocha itu terkubur di dalam dasar lautan. Seorang Amerika yang bernama Mel Fisher, dia berusaha untuk mencari dan menemukan Atocha. Dia menciptakan kapal yang canggih. Dia merekrut penyelam-penyelam yang handal. Bahkan dia menggunakan teknologi yang modern untuk mencari Atocha. Tahun 1969. Mulailah Mel Fisher mencari puing-puing harta karun yang dibawa oleh kapal Atocha ini. 1 tahun sudah mereka lewati, tapi tidak menemukan apa-apa, saudara. Tetapi Fisher tidak berhenti sampai di situ. Dia dengan keras, dia berjuang dengan gigih untuk mencari Atocha. 2 tahun sudah dilewati, tetap tidak menghasilkan apa-apa. Percobaan demi percobaan terus dilakukan sampai 10 tahun. Tetap tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Tetapi Atocha berjuang dengan keras, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari Atocha. Akhirnya saudara, 16 tahun setelah pencarian mereka, Fisher berhasil menemukan Atocha beserta dengan harta karun emas yang ada di dasar lautan di Florida. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Fisher adalah contoh yang baik, contoh yang bagus bagi setiap kita di dalam mencari sesuatu, di dalam menemukan sesuatu. Tapi hari ini saya ingin katakan saudara, bukan emas, bukan perak yang begitu berarti untuk kita temukan. Firman Tuhan, Alkitab katakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6 dan 7. Ada harta berharga yang bisa kita temukan di dalam pencarian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang setiap kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7.
Saya akan bacakan kepada setiap kita dengan perlahan-lahan. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Kembalilah kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, emas, perak, harta yang begitu berharga di mata manusia, yang banyak orang berusaha mencari dan menemukannya. Tapi ingat saudara, emas, perak, harta-harta yang lainnya tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar akan memuaskan kita, bukan? Suatu saat mereka akan binasa, bukan? Suatu saat mereka tidak akan kita bawa, bukan? Tapi firman Tuhan pagi ini katakan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Engkau akan menemukan kebahagiaan di dalam batinmu, di dalam jiwamu yang terdalam. Dan penemuan di dalam pencarian Tuhan sifatnya abadi, saudara. Sifatnya kekal. Tema yang saya berikan pada saat hari ini, yaitu seeking the Lord. Mencari Tuhan. Seeking the Lord. Carilah Tuhan. Untuk menjawab tema ini, saudara, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu di dalam kita mencari Tuhan. Pertama, saudara, apa sebenarnya arti mencari Tuhan ini? Apa sebenarnya arti mencari Tuhan ini? Mencari artinya berusaha, berupaya untuk mendapatkan, untuk memperoleh sesuatu, untuk menemukan sesuatu, saudara. Artinya ada sesuatu yang hilang, yang kita berupaya untuk menemukannya kembali. Itulah arti mencari. Kalau bahasa asli di dalam teks Yesaya 55 ayat 6 ini menggunakan kata daras. Mencari, membaca sesuatu dengan berulang-ulang. Dan belajar, saudara. Bahkan dunia kuno mempergunakan kata yang sama. Mencari itu artinya mengalahkan jalan, saudara. Mengalahkan jalan, saudara. Artinya apa? Dari ide kata daras ini, saudara. Dari ide kata mencari ini, saudara. Kita tahu apa sebenarnya arti mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya kita memanggil Dia. Mencari Tuhan artinya kita meninggalkan jalan dan pikiran kita yang tidak benar. Mencari Tuhan artinya, saudara, kita memohon bimbingan Tuhan. Kita memohon bimbingan Tuhan sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami itu bukan kekuatan kita secara manusia. Dan yang paling penting, saudara, arti sebenarnya kita mencari Tuhan itu, kita menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Maka dari itu, kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Di sini dikatakan bukan hanya satu kali saja, bukan saat kita senang saja, bukan saat kita sedang terpuruk, kita mencari Tuhan. Bukan saat kita bergumul dengan ekonomi kita, dengan keluarga kita, dengan pergumulan hidup kita, saudara. Tetapi pencarian kita akan Tuhan terus berulang. Artinya, saudara, kita mencari Tuhan itu terus menerus. Tanpa henti, saudara. Kalau saya bertanya kepada setiap kita hari ini, kapan terakhir engkau mencari Tuhan, saudara? Kapan terakhir engkau mencari Tuhan? Apakah engkau mencari Tuhan ketika sekolahmu sedang dalam masalah? Apakah engkau mencari Tuhan ketika perekonomian kita sulit? Saya tidak tahu, saudara. Setiap kita yang tahu secara pribadi lepas pribadi, kapan terakhir engkau mencari Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan pada saat hari ini,
di dalam kita mencari Tuhan. Ada upaya, ada waktu yang harus kita berikan, yang harus kita korbankan. Seperti Fisher, saudara. Di dalam dia mencari harta karun itu, butuh 16 tahun dia menemukannya. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita mencari Tuhan, ada upaya, ada waktu yang kita berikan seutuhnya kepada Tuhan. Di dalam kita mencari Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan kedua. Setelah kita tahu apa sebenarnya arti mencari Tuhan. Pertanyaan kedua adalah, mengapa kita mencari Tuhan? Mengapa kita mencari Tuhan, saudara? Karena kita tahu, kita ini terbatas, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Makanya kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita memohon belas kasih-Nya, saudara. Kita memohon pengampunannya. Itulah kita mencari Tuhan. Itulah alasan kita mencari Tuhan. Kita perlu, kita butuh belas kasih Tuhan. Kita perlu pengampunan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memberikan belas kasih-Nya dengan tulus kepada kita. Hanya Tuhan yang memberikan pengampunannya begitu luar biasa kepada kita. Ciptaan-ciptaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari itu, di dalam upaya kita mencari Tuhan, kita perlu memohon rancangan Tuhan, bimbingan Tuhan. Dan alasan yang begitu penting kita mencari Tuhan adalah karena Dia begitu dekat, saudara. Pujian yang kita baru naikkan, Dia hanya sejauh doa. Artinya apa? Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Kalau dalam bahasa Alkitab, Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, bernaung di dalam diri kita, saudara. Karena Dia dekat. Itulah alasan kita mencari Dia. Dan yang lebih penting, saudara, mengapa kita mencari Tuhan? Karena kita perlu kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ada sesuatu yang kurang di dalam setiap hati kita kalau Tuhan itu tidak hadir di dalam hidup kita. Kebahagiaankah? Kedamaiankah? Kalau tanpa Tuhan, semuanya semu, saudara. Semuanya akan hilang. Semuanya terbatas. Tapi kalau Tuhan sudah hadir di dalam diri kita, kita sudah menemukan, kita sudah mendapatkan sesuatu yang sejati, saudara. Sehingga di dalamnya ada sukacita, ada bahagia, ada damai sejahtera, ada banyak hal yang Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Dari itu, saudara, pertanyaan ketiga yang penting bagi setiap kita. Setelah kita tahu apa arti sebenarnya mencari Tuhan, alasan apa kita mencari Tuhan, pertanyaan yang ketiga yang sangat penting, saudara. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan, saudara? Firman Tuhan pada saat hari ini katakan, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Kalau dalam tafsiran kitab puisi, saudara, carilah Tuhan, berserulah kepadanya, membentuk sebuah paralelisme, saudara. Membentuk kesejajaran yang sifatnya sama. Di dalam kita mencari Tuhan, kita perlu berseru kepada Tuhan. Kata berseru, saudara, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kara. Kalau terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata call, memanggil. Makanya itu dari situ, saudara, dalam usaha kita mencari Tuhan, cara yang pertama adalah kita panggil Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Berseru atau memanggil Tuhan sama artinya kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Itulah cara yang pertama kita mencari Tuhan, yaitu dalam doa kita, saudara. Dalam doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya bertanya kepada setiap kita hari ini, jikalau engkau bangun pagi, ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari pertama kali, saudara? Apa yang kita cari? Banyak di antara kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan? Banyak di antara kita hanya mencari handphone kita terlebih dahulu, bukan? Bukan mencari Tuhan. Bukan berdoa kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, carilah Tuhan terlebih dahulu, berserulah kepadanya, panggillah namanya selama ia dekat, saudara. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat kita perlu mencari Tuhan. Kita butuh mencari Tuhan lewat doa-doa kita. Saudara, refleksi bagi setiap kita. Akankah kita berdoa ketika kita hanya mau makan saja? Atau mau bangun tidur saja? Atau mau tidur saja? Atau mau melakukan aktivitas, saudara? Mazmur 1 berkata, hendaklah kita merenungkannya itu siang dan malam. Kata merenungkan, saudara, merenungkan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata haga. Kata haga. Kata haga itu berarti mengucapkan, melafalkan dengan terus-menerus, dengan cara mulut berkomat kamit, saudara. Ada kesejajaran antara kata haga dengan kata kara ini, saudara. Ketika kita berdoa itu, ada suara yang keluar dari hati kita. Ada suara yang kita keluarkan untuk memanggil Tuhan. Berseru memanggil Tuhan. Artinya apa, saudara? Kata-kata, suara kita memanggil Tuhan itu tidak hanya berhenti di momen-momen tertentu saja. Tidak berhenti di keadaan-keadaan tertentu saja. Tetapi kita berdoa setiap waktu. Kita menghagakan kata-kata firman itu, kata-kata doa itu kepada Tuhan setiap saat, saudara. Cara yang kedua, saudara, bagaimana kita mencari Tuhan? Yaitu dalam pertobatan kita, saudara. Dalam pertobatan kita. Kata meninggalkan di dalam ayat yang ke-7 diulang sebanyak 2 kali, saudara. Di sini jelas menegaskan, kalau kita ingin mencari Tuhan, tidak cukup hanya dengan doa, saudara. Tidak cukup hanya dengan doa, perlu pertobatan, saudara. Kalau kita hanya mencari Tuhan, hanya lewat doa, tapi tidak dalam pertobatan kita, itu artinya kita hanya mengucapkan di bibir saja. Tuhan mau setiap kita, ketika kita mencari Tuhan, tidak cukup hanya dengan doa, walaupun doa itu begitu penting di dalam kita mencari Tuhan. Tapi doa dibarengi dengan pertobatan kita. Kita tinggalkan segala dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kata saf yang dipakai di dalam bahasa aslinya, artinya kita harus tinggalkan, kita harus abaikan, harus kita taruh jauh-jauh segala pikiran kita, segala jahat jalan kita yang tidak benar, saudara. Itulah artinya kita mencari Tuhan. Itulah artinya kita mendapatkan Tuhan. Kita harus tinggalkan. Tidak hanya kita tinggalkan, saudara. 2 kali kata kembali dikatakan di sana. Walaupun satunya tidak tersirat, saudara. Inilah keunikan bentuk puisi di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7 ini. Kembalilah kepada Tuhan kita. Kembalilah kepada Allah kita. Tidak hanya kita tinggalkan dosa kita. Tuhan mau kita kembali kepadanya, saudara. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita tinggalkan pikiran kita yang jahat. Jalan kita yang tidak benar. Kita kembali kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita mencari Dia di dalam keseriusan, di dalam kesungguhan, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berdoa tidak salah. Kita berdoa untuk mencari Tuhan. Betul, saudara. Firman Tuhan katakan, kita harus tinggalkan segala dosa-dosa kita. Kita harus tinggalkan segala sesuatu yang tidak benar. Mulailah kita hidup suci, hidup kudus, hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan hari ini saya tidak tahu. Ada begitu banyak mungkin dosa-dosa dan pelanggaran yang kita simpan, yang kita sembunyikan. Walaupun manusia tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahuinya. Dan itu membuat kita terhalang di dalam mencari Tuhan. Pada hari itu, saudara, firman Tuhan saat ini katakan, tinggalkan itu.
Tinggalkan segala dosamu, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Allah kita, maka Dia akan mengasihani kita. Sebab Ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya kepada kita, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam mencari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Harus ada hubungan, harus ada relasi yang dekat dengan Tuhan. Yaitu kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Artinya apa, saudara? Di dalam kita mencari wajah Tuhan, ada hubungan, ada relasi, ada keintiman yang begitu dekat antara kita dengan Tuhan, saudara. Itulah cara yang ketiga yang firman Tuhan katakan hari ini, yaitu mencari wajah Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Artinya, saudara, engkau dan saya perlu mencari Tuhan secara pribadi. Ada kontemplasi, ada perenungan, ada waktu-waktu yang intim secara pribadi. Berdoa, memohon pertobatan kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan kepada setiap kita. Mencari Tuhan lewat doa. Mencari Tuhan lewat pertobatan. Mencari Tuhan lewat menemukan wajah Tuhan secara pribadi. Banyak cara, saudara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan, mencari wajah Tuhan secara pribadi. Perenungan kita lewat firman Tuhan. Lewat ibadah. Lewat cara-cara yang lain yang bisa, yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita menemukan relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu, saudara, kita mendengar suara Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan buat kita. Kita tahu apa yang Tuhan bimbingkan buat kita, saudara. Yaitu dengan pribadi kita. Pribadi yang serius mencari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan hari ini, saya mengajak setiap kita. Kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Saya berharap setiap saudara bukan hanya menonton acara ini, ibadah ini secara live. Tapi engkau benar-benar mengikuti ibadah ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, di dalam rumah, di dalam bilik kamarmu, di tengah-tengah perjalananmu, bahkan di tengah-tengah keberadaanmu yang lainnya, saudara. Saya rindu setiap kita mengambil waktu secara pribadi. Kita pejamkan mata kita. Kita tenangkan hati kita. Kita konsentrasikan pikiran kita kepada Tuhan. Pejamkan matamu, saudara. Dimanapun engkau berada. Konsentrasilah, fokuslah. Bertanyalah kepada setiap hati kita. Kapan terakhir kita mencari Tuhan? Kapan terakhir kali hidup kita mencari Tuhan? Keadaan ini, situasi saat ini, seharusnya membuat kita semakin serius mencari Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan.